Ya, Shalom Aleichem Besim Hamashiach. Hari ini hari Minggu ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 ya, bulan 7 2022 ya, bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha saat ini ya. Hari-hari ini kita sering mendengar dan saya sering perhatikan di dalam medsos, baik pun di kalangan kekristenan juga, banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak memahami tentang kealahannya, ya, kurang memahami tentang kealahannya. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar, ya, mau belajar tentang Allah yang benar, ya, Allah yang kita sembah yang sebenarnya, ya. Saya sedih sekali kalau ada orang Kristen yang mengatakan ya Allah bisa, atau Tuhan bisa menjadi apa saja. Ya, ini sesuatu yang memang bagi saya orang kurang pengetahuan tentang kekristenan. Dan itu akan melandaskan, ya, berarti kepercayaan yang lain sama dengan kepercayaan kita, ya. Apalagi yang mengatakan, ya, kuta pandang dari gereja mana, ya, berarti semua gereja sama. Padahal kita tahu gereja yang Tuhan Yesus perintahkan kepada Petrus adalah satu. Coba kita lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Amin. Ya, di sini dikatakan jemaatku, ya, dalam terjemah Lembaga Alkitab, ya, tetapi dalam konteks bahasa aslinya dikatakan munten eklesian, ya. Eklesian ini artinya gereja. Jadi Yesus memerintahkan Petrus untuk mendirikan gerejaku, ya, gerejaku, bukan gereja-gereja. Kalau gerejaku itu satu, kalau gereja-gereja ya banyak. Jadi makanya disebut gereja yang satu, ya, Katolik, gereja yang satu dan Katolik dan Apostolik, ya. Apostolik itu yang didirikan oleh para rasul. Itu sebabnya tidak bisa kita bilang kuta pandang dari gereja mana. Ya, memang kita mau masuk ke gereja Mormon, kita bisa juga masuk ke gereja Yehua, kan nggak mungkin. Ya, berarti itulah gereja yang satu, yang mana? Yang apostolik, artinya yang dibawa oleh para rasul sampai saat ini. Ya, jadi tidak bisa kita mengatakan kuta pandang dari gereja mana, tidak bisa. Ya. Jadi kita akan mempelajari tentang ketuhanan yang benar, ya. Sedangkan, ya, kita tahu dari zaman Musa sudah menyatakan tentang ketuhanan yang esa, yang benar. Kita lihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Ya, dengarlah hai orang Israel. Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Echad. Ya, Echad itu Esa atau jamak. Ya, jamak. Ya, kecuali ehid itu satu, atau dalam bahasa Arab ya tauhid satu. Ya, ini ehad jamak. Ya, berarti di situ ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, coba kita lihat juga di dalam Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15. Maliaki pasal 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Amin. Ya, bukankah Allah yang Esa yang telah menjadikan mereka satu? Berarti apa? Dalam kesatuan apa? Tubuh, jiwa, roh, itu kesatuan. Ya, sama dengan begitu juga dengan Allah. Ya, nanti kita lihat di sana. Kita lihat juga dalam Markus pasal 20 Markus 12 ayat 29. Markus pasal 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, hukum yang utama artinya hukum yang pertama yang terpenting adalah pengenalan akan Tuhan yang Esa atau Allah yang Esa. Pengenalan akan Allah yang Esa itu sendiri. Ya, begitu kita bisa mengenal tentang Allah yang Esa dan kita dapat mengerti tentang keesaan Allah, barulah kita dapat mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama. Itu dampak daripada kita mengenal atau kita sudah menyatu dengan Allah dan kita kembali kasih itu timbul dari Allah. Ya. Yohanes pasal 5 ayat 44. Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Iya, Allah yang Esa. Jadi semua dari kitab Musa, Yesus sampai para rasul mengajarkan tentang keesaan Allah. Itu sebabnya tidak lari semua pengajaran dari semuanya. Ya, ada yang mengatakan, oh ini agamanya Paulus. Tidak, tetap pengajaran itu sama. Dari kitab Tanak sampai Injil saat ini dan pengajaran para rasul itu sama. Ya. Dan kita lihat lagi 1 Korintus pasal 8 ayat 4. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ya, tidak ada lain di dunia, berhala di dunia. Nah, kenapa dikatakan tidak ada berhala di dunia? Sebab berhala yang sesungguhnya bukan patung. Berhala yang sesungguhnya adalah pemikiran kita. Ya, pemikiran hati kita itu bisa menjadi berhala. Ya, contoh. Ya, dulu saya seorang, ya boleh dikatakan pernah belajar lah, mantan dukun. Ya, saya pernah mengadakan percobaan
Jadi waktu saya mengangkat emas batangan, ya kalau Pak Yaya pernah bisnis itu ya. Nah, jadi emas batangan itu bisa terangkat, tapi tidak bisa dijual. Karena kalau menurut okultisme masih ada khodam-khodamnya. Nah, khodam-khodamnya ini butuh ritual lagi. Nah, ternyata saya coba juga dalam praktek ya. Saya coba. Ternyata waktu kita beli emas juga dari toko emas biasa, ada suratnya, ada apa, coba dipendam di bumi selama 40 hari. Lalu emas itu angkat, jual, pasti nggak bisa laku lagi. Itu. Jadi sebenarnya berhala ada dalam pemikiran kita. Ya. Bukan berarti berhala itu patung aja, enggak. Di pemikiran kita lah berhala. Segala sesuatu yang kita imani, ya kita yakini itu okultisme, ya jadi berhala. Ya. Coba kita lihat lagi 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Karena Allah itu Esa, ya. Kata Allah itu dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Kata Elohim, ya, yang asli adalah jamak. Ya, jamak. Jadi sebenarnya Elohim itu kata jamak. Ya, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, begitu juga kita lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Ada siapa? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sebab mereka adalah satu. Ya. Inilah sebenarnya sudah ada, ya, simbolik akan Tritunggal. Jadi Konsili Nikea hanya menegaskan, tetapi sebelumnya sudah ada simbolik akan Tritunggal. Ya. Coba kita lihat kembali dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 1, ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, Bapa. Ya, Elohim. Lalu ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, roh Allah, yaitu Roh Kudus yang menghidupkan. Ya, makanya di dalam liturgi kita ada roh yang menghidupkan, itu Roh Kudus. Jadi fungsi Roh Kudus itu menghidupkan manusia, memberi damai, sejahtera, mengajar, ya. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Siapa yang ciptakan terang? Firman. Ya, berbeda dengan ayat yang pertama, katakan Allah menciptakan. Tapi ayat ketiga mengatakan berfirmanlah Allah, itu, dan seterusnya. Jadi yang menciptakan isinya adalah firman. Ya, itu sebabnya di Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga katakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Siapa Dia? Firman.
ya, firman, karena ya Yesus belum hadir pada saat itu. Ya. Jadi jangan ngaco nih bikin teologi. Ada yang bilang Yesus diciptakan, ada yang bilang Yesus ini dulu sudah ada. Sejak kapan firman ada namanya? Suara itu belum punya nama, masih berbentuk teofani, dalam penampakan. Makanya dikatakan kalau kita baca dalam liturgi ada kata Yehuwa adalah Raja. Ya. Siapa Yehuwa? Itu secara khusus teofani, penampakan, firman yang menampakkan wujud. Ya. Makanya kalau kita belajar tentang kebenaran, ya belajar dalam pengajaran apostolik, ya tidak akan lari, karena memang kita tahu, kita paham dalam sejarah. Ya. Sejarah Alkitab menyatakan dari abad pertama teks Perjanjian Baru yang diakui oleh Textus Receptus selama berabad-abad, teks ini yang disalin dan dijaga kemurniannya, ya. Dan pada tahun 1881 ditemukan teks Wiskott and Hort yang ditemukan di tong sampah karena salah kopi. Dua profesor menemukan teks adalah kopi ini, mengklaim bahwa Textus Receptus ini salah. Sebagaimana mungkin teks yang sudah ada di abad pertama ini menjadi teks yang asli. Di sejarah hidup dunia profesor ini, yang satu adalah penyembah setan dan yang satu penyembah Bunda Maria. Kalau Katolik menghormati Bunda Maria, tujuannya mereka hanya satu, untuk melemahkan doktrin Kristen. Jadi ada beberapa profesor yang melemahkan sudah doktrin-doktrin tentang Tritunggal. Nah, sedangkan profesor dua ini, yang satu dia penyembah aliran setan, yang satu penyembah Bunda Maria. Makanya ada yang namanya sekte Marialisme. Bagaimana pengajaran sekte Marialisme? Dia percaya bahwa Allah, Yesus, dan Maria adalah yang disembah satu. Ya, kita tahu tertulis di mana? Ya, di kitab Sayang Lama ada tuh. Telakapilah orang yang menyangka bahwa Allah, Isa Al-Masih, dan ibunya satu Tuhan. Nah, itu sekte Marianisme. Ya. Jadi kita bisa tahu sekte-sekte ini. Ya, kalau kita menghormati Maria. Kenapa kita harus menghormati beliau? Ya. Karena Maria, saya yakin, ya. Contoh gini. Allah itu kudus. Ya, setiap manusia yang mempunyai dosa tidak bisa menghampiri Allah, pasti terbakar. Nah, pertanyaannya, firman-Nya pasti kudus. Bagaimana firman itu bisa masuk ke rahim Maria? Kalau Maria tidak dikuduskan, dia akan terbakar. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan ibu Tuhanku, Theotokos dalam bahasa Yunani. Makanya di dalam liturgi kita ada Theotokos, Bunda Tuhanku, Ibu Tuhanku. Ya. Nah, di dalam semua itu, ya, kita tahu bahwa Allah tidak pernah menjadi manusia. Siapa yang menjadi manusia? Firman-Nya. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 14. Bukan Allahnya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Siapa yang jadi manusia? Firman, bukan Allahnya. Jangan bilang nanti Allah ini, Yesus ini Allah. Allah ini Yesus, kacau. Kasihan Allahnya capek bolak-balik. Ya, bentar-bentar surga. Kadang siapa yang disalibkan? Ya manusianya, Allahnya ya nggak ada. Ya. Yang namanya sudah roh Allah, firman Allah, nggak mungkin keluar masuk. Ya. Ini harus kita pahami. Allah tidak pernah menjadi manusia dan tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 18 katakan apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Mau Musa, Abraham, dan yang lainnya. Yang mereka lihat bukan Allah, tetapi siapa? Anak tunggal, Theophany, dalam wujud ya manusia. Ya. Jadi yang dilihat adalah Malak Yahweh atau Yehuwa. Ya, Allah tidak pernah turun ke bumi. Ya. Siapa Allah sebenarnya? Kita lihat lagi dalam 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Siapa namanya? Itu Bapa. Ya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Satu Allah saja. Siapa? Bapa. Bapa. Satu Tuhan saja. Yesus. Ya, sini sudah berbeda. Satu Allah saja, Bapa. Satu Tuhan saja, Yesus Kristus. Ya. Kenapa dipanggil dengan sebutan Bapa? Ya. Jadi Bapa ini bukan masalah jenis kelamin. Ya, ada orang Kristen ngawur lagi. Kenapa dibilang Allah Bapa? Ya karena Allahnya laki-laki katanya. Karena dilihat Yesus. Ini bahaya sekali nih. Sejak kapan roh punya jenis kelamin? Ya. Nggak usah itulah. Coba saudara lihat bayangan saudara. Ya. Ada jenis kelaminnya enggak? Ya. Tidak ada. Roh tidak punya jenis kelamin, roh tidak punya daging dan tidak punya tulang. Ya. Jadi arti Bapa menunjukkan pada otoritas dan kekuasaannya. Itu. Jadi kalau manusia juga dipanggil Bapa, ya, karena dia punya otoritas dalam keluarga, ya, punya kuasa dalam keluarga, itu sebabnya pemimpin. Ya, sama dengan Allah disebut dengan Bapa, bukan jenis kelaminnya, tetapi otoritasnya yang kita lihat. Ya, otoritas dan kekuasaannya, dan kita tahu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah roh. Roh tidak ada jenis kelamin. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus dengan roh dan kebenaran? Kenapa harus dengan roh dan kebenaran? Apa kebenaran? Kebenaran adalah Kristus.
Kalau kita tidak sekodrat, kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Itu sebabnya Alkitab katakan, sembahlah Tuhan Allahmu di dalam roh dan kebenaran. Artinya kita harus menyatu dengan Kristus, sehingga Allah melihat kita, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang Allah lihat. Sabda yang Allah lihat. Itulah baru bisa kita menyembah dengan roh dan kebenaran. Ya. Bukan kebenaran itu, oh kebenaran itu Injil, kita baca Injil setiap hari biar bisa menyembah roh. Ya, sampai kapanpun nggak bakal bisa. Injil ini dari bahasa Arab, diambil dari bahasa Ethiopia, wangil. Bahasa aslinya evangelium, artinya kabar kesukaan, kabar gembira. Apa kabar gembira? Firman menjadi manusia. Itulah sang sabda. Harus menyatu dengan kita, sehingga kita dapat menyembah dalam roh. Kalau kita tidak bisa menyatu dengan sang Kristus, jangan harap bisa menyembah dengan dalam roh. Ya. Saya belajar tuh tentang doa. Ya, saya share di grup tentang pengajaran sekolah minggu tentang apa? Omboskini, tentang doa. Itu penting. Kenapa ada kata Tuhan, kasihanilah aku? Kenapa? Karena kita di situ ada perendahan diri kita bahwa kita butuh dikasihani oleh Allah. Agar apa? Agar semua yang kita minta itu tercapai. Ya. Jangan minta memerintah Allah. Ya, ini saya dengar doa banyak memerintah nih. Tuhan, saya nggak ada kerjaan, kasih dong kerjaan. Wah, kan kacau. Tuhan, saya nggak punya ini nih dong, kasih dong. Memerintah, bukannya memohon. Ya, makanya di dalam liturgi kita semua pemohonan, kasihanilah kami, kasihanilah ya Tuhan, kabulkanlah kami. Dengan rasa apa? Kerendahan hati kita di hadapan Allah. Bukan kesombongan. Ada lagi doa merintah. Ya. Selamatkan negara kami ya Allah. Ya. Udah tahu di kayu salib dia katakan tugasku sudah selesai. Disuruh lagi. Walat itu. Tinggal tugas siapa? Tugas para murid, para rasul, kita-kita semua yang harus mengembangkan tentang pengajaran apostolik. Jangan nyuruh lagi. Coba kalau kita kerja, lalu kita perintah direktur kita, coba berani nggak? Saya punya tugas nih Pak Direktur, coba tolong dong kerjain katanya. Saya yakin nggak ada setengah jam langsung di PHK. Ya, begitu dengan Allah. Allah sudah katakan di kayu salib, katakan apa? Dengan Tuhan katakan apa? Yesus, tugasku sudah selesai. Yesus sudah katakan, kita nih estafetnya. Para rasul dan kita semuanya estafet di sana. Tugas kita untuk menyampaikan ya pengajaran yang benar, penyembahan yang benar, dan karakter yang benar. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi karakter yang benar? Ya menyatu dengan Kristus. Ya. Jadi kata Bapa itu bukan jenis kelaminnya, tetapi otoritas dan kekuasaannya. Ya. Itu sebabnya otoritas itulah yang dikasihkan, diberikan kepada Yesus. Coba kita lihat Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Stop. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memberikan? Bapa. Siapa yang menerima? Yesus.
Jadi Bapa dengan Yesus sama enggak? Iya. Jangan bilang Allah dengan Yesus sama, nanti bingung lagi. Yesus naik turun. Saya naik dulu, mau memberikan. Saya turun lagi, mau menerima. Kacau kan? Ini ajaran-ajaran kayak gini nih, aduh. Ya, saya sih ngomong tentang saya dulu. Ya, dulu saya gitu. Ya. Tapi sekarang telah diubahkan oleh pengajaran yang benar, saya berpaham, oh iya ya. Berarti dalam pemikiran saya, berarti kalau jadi Allah repot sekali. Setiap hari harus naik turun. Kenapa Yesus berdoa? Ya karena dia jadi manusia. Ya, jadi Allah naik dulu ke surga. Begitu mau jijat, turun lagi dia. Tidak seperti itu. Makanya harus kita mempelajari konsep kealahan yang benar. Ya. Kita kalau perhatikan ayat tadi, ya, di 1 Korintus 8 ayat 16 tadi, satu Allah, yaitu Bapa. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu jelas. Ya. Jadi banyak konsep-konsep ngawur. Inilah bahayanya. Kenapa di gereja kita selalu mempelajari ajaran-ajaran sesat? Bukan kita menjadi sesat. Jadi kita bisa pahami nih. Kalau pengajaran-pengajaran sesat di abad keempat timbul, kita sudah tahu, oh ini ajaran ini nih. Oh ini ajaran Arianisme. Ini ajaran Gnostik, ini ajaran Plato. Ya, ini ajaran Nestorian, Ebionites. Ya. Jadi kita tahu, kita bisa pahami. Tidak semudah itu kita gampang mengatakan amin. Udah salah kita katakan amin, berarti kita mengamini yang salah. Hati-hati. Yang saudara sangka benar, ternyata ujungnya maut, kebinasaan. Sebabnya tidak mudah dan tidak sembarang untuk mengatakan amin. Ya, dulu saya juga begitu. Ya, dengar khotbah ya ada amin, ya udah pulang gitu. Sekarang nggak bisa kita mengaminkan segala sesuatu. Kalau kita sudah memahami ini salah, jangan coba-coba kita aminkan. Berarti kita ya mendukung yang salah. Oke, selanjutnya, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah kecuali anak tunggal. Kenapa disebut dengan anak? Yohanes pasal 17 ayat 5. Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, dan sekarang muliakanlah aku bersamamu, kemuliaan yang dimiliki bersamamu sebelum dunia ada. Ya, sebelum dunia ada, kenapa dia ada juga kemuliaan? Karena dia memang satu kodrat ilahi, yaitu Sang Logos, Firman. Jangan dibilang Yesus dulu nih. Ya, Yesus itu namanya setelah menjadi anak manusia. Ya, Logos di sana. Kita lihat juga dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Iya. Sebab aku datang dan keluar dari Allah. Apa yang datang keluar dari Allah? Firman. Pada saat firman itu ada di dalam Allah, lalu firman itu keluar. Sebelum dia keluar, dia ada di mana? Di dalam Allah, di dalam pemikiran Allah, dikandung dalam pemikiran Allah. Jadi sesuatu yang dikandung lalu dikeluarkan, itu apa namanya? Anak.
Jadi firman itu disebut anak, ya, sebelum masuk ke rahim Maria sudah disebut anak, karena firman itu keluar yang dikandung dari Allah. Karena firman itu satu, Allah itu satu, disebut apa? Tunggal. Itu sebabnya Alkitab mengatakan anak tunggal atau anak sulung, anak yang satu. Lalu firman itu masuk ke rahim Maria dan mengambil daging dan menjadi manusia. Disitulah disebut anak manusia, berubah sebutannya. Dari anak tunggal menjadi anak manusia atau anak sulung pada saat firman sudah menjadi manusia. Satu-satunya. Ya. Jadi disebut kalimat anak, ya, bukan melihat tentang setelah firman keluar dari rahim Maria. Begitu firman keluar dari Allah, disebut anak. Kenapa firman itu bisa mengambil daging dan hidup? Karena sifat firman Allah bersifat hipostasis. Dia bersifat hidup karena Allah itu hidup. Ya, jadi sifatnya hipostasis. Nanti saudara lihat dalam YouTube saya tentang hipostasis, penjelasan tentang hipostasis secara mendalam. Kenapa firman itu bisa hidup? Ya. Lalu apa fungsi anak? Kita lihat Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa? Firman. Allah telah menjadikan alam semesta seisinya. Itu sebabnya dia Kejadian tadi ayat 1 ayat pasal 1 ayat ketiga katakan berfirmanlah Allah. Itu. Jadi itu semua berkaitan. Itu sebabnya dikatakan firman itu iya dan amin. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu berkaitan. Ya, pada hari-hari terakhir ini Allah berbicara kepada kita melalui siapa? Firman-Nya. Melalui anaknya, melalui firman-Nya. Itulah kalau firman-Nya menyatu dengan kita, kita bisa kembali lagi berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Ada perdamaian dengan Allah. Jadi misi Yesus datang ke dunia ini bukan sebatas penyelamatan, tetapi penyatuan kembali kepada Allah, kepada Kristus, kepada kodrat ilahi. Ya. Bukan hanya penyelamatan, tetapi yang terpenting penyatuan kita kepada Allah dari gambaran yang telah rusak. Kepercayaan lain, ada ajaran keselamatan, jangan dibilang nggak ada, ada. Mereka meyakini tentang ada keselamatan di kepercayaan lain, tetapi tidak ada pengajaran yang menyatukan kita kepada kodrat ilahi. Itulah bedanya pengajaran Kristus. Itulah pengajaran Allah yang benar. Dahulu kita segambar dengan Allah. Coba kita lihat dulu kembali ulang Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Iya, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar, serefleksi. Itulah yang disebut dengan tindisan. Ya, ditindis. Ya, jadi gambarnya sama. Allah itu kekal, kita pun kekal, dan kemuliaannya sama. Sebabnya, ya begitu Adam
berbuat dosa, dia katakan, aku telanjang. Kenapa? Karena kemuliaannya hilang. Yang tadinya dia pakai di badannya bersinar, begitu dia melanggar, tidak taat, hilanglah kemuliaan. Ya. Jadi awalnya manusia diciptakan Allah itu kekal. Ya. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya. Pada saat memakannya manusia mati, kalau tidak makan, kekal. Itu sebabnya tujuan Allah menciptakan manusia untuk kekekalan. Karena pelanggaran, manusia mengalami kematian. Sebabnya Kristus hadir untuk mengembalikan kita kepada kekekalan dan gambaran yang telah rusak. Yesus mati 3 hari, lalu bangkit mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi, kematian tidak berkuasa lagi, dan kita kembali pada kekekalan. Ya. Itulah tujuan anak, fungsi anak kenapa ada di bumi. Fungsi firman itu menjadi manusia, tujuannya itu. Ya. Kita lihat lagi Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. En harki en hologos. Ya, firman telah ada dari mulanya. Kai hologos en proston. Ya. Firman itu ada di dalam Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu telah ada dari mulanya. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega. Karena sebelum dia menjadi manusia, ya firman bersama dengan Allah untuk menciptakan. Penciptaan yang benar, Allah yang benar, dia punya Roh Kudus untuk menghidupkan, dia punya firman untuk menciptakan. Jadi bagi saya, kalau orang anti Tritunggal, ya, dia berarti anti, tidak punya firman dan logos, berarti Allahnya berhala. Ya. Firman itu harus punya Allah itu harus punya logos, punya firman, dan punya Roh Kudus. Roh Kudus fungsinya untuk menghidupkan manusia. Firman itu untuk menciptakan. Ya. Dan kita lihat juga dalam Yohanes pasal Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya. Kata aslinya dikatakan atim, kalian, khorim, memanggil kepadaku, moreh, guru. Ve adon. Ya, ve adon itu adalah dari kata Adonai. Ya, adon itu dari kata Adonai atau Allah. Ya. Febitebil tim, dan kalian benar, asher, yang dibartim. Ya, kalian telah menyatakan ki anahi, sebab aku dia. Ya, jadi artinya kalian memanggil kepadaku guru dan Allah sebenarnya. Katamu tepat, akulah guru dan Allah. Sebab apa? Sebab memang dialah yang menjelma menjadi manusia, firman itu. Itu sebabnya firman itu disebut dengan perwakilan daripada Allah, gambaran Allah. Ya.
Ada di dalam Yohanes pasal 10 ya, ayat 13. Aku dan Bapa satu. Yohanes 10 ayat 30. Sorry. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Egi kehi Peter hen. Ya, di situ ada kata hen. Bukan her. Kalau her itu adalah satu, saya, aku. Tapi kalau hen itu kata jamak, mereka atau kalian. Jadi di sini dikatakan kami atau kami dan Bapa adalah satu. Artinya Allah dengan firman memang satu pada saat itu. Jadi di situ dituliskan kata kami, kata hen, bukan kata her. Kalau her itu disebut dengan kalimat kata satu atau saya. Aku dan Bapa satu, itu benar. Kalau dalam konteks bahasa aslinya her, bukan hen. Tapi kalau hen itu kami atau kalian, itu jamak banyak gitu. Jadi Bapa dengan firman ya memang satu, tapi firman bukan Bapa ya, karena perwakilan dari wajah. Kenapa firman bisa kenapa Yesus juga kita bisa sembah? Karena dia adalah firman Allah ya. Firman-Nya adalah mewakili Allahnya itu. Jadi kita lihat di sini ya. Lalu apa fungsi Roh Kudus? Ya, kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Jadi Roh Kudus fungsinya apa? Menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita harus pahami dulu nih cara kerja Roh Kudus. Ya, ayat 11-nya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, jadi ya terus Ayat 12. enggak, sudah. Dengan melalui sabdanya dia Allah menciptakan, dengan rohnya Allah memberi kehidupan ya, dan juga menyelidiki kita, menyelidiki manusia itu. Jadi Roh Kudus atau Roh Allah juga memberikan kehidupan. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi Roh Kudus itu Roh Allah untuk menghidupkan, ya, membangkitkan semangat. Itu bukan Roh Kudus ini fungsinya beda-beda, ngomongnya beda-beda. Orang-orangnya satu, masa ngomongnya banyak? Ya, yang satu ngomong sana laba-laba, sini siraba-raba. Ya, kacau sekali saya lihat nih cara teologinya. Jadi fungsi Roh Kudus menyelidiki ya, membangkitkan kita, menyelidiki dan memberi kita roh kehidupan. Dan kita lihat lagi dalam Mazmur pasal 33 ayat 6. Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6. Oleh
firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi oleh apa? Napas kehidupan dari mulutnya segala tentara dihidupkan. Penjaga. Jadi Roh Kudus itu juga fungsinya menjaga kita. Ya, makanya ada doa-doa di liturgi itu, dari serangan-serangan dari neraka ini. Nah, kadang-kadang Roh Kudus itu yang sering di hati kita itu suka mengajar, ya, memberi pemahaman, oh ini gini. Kadang-kadang juga ada sesuatu, ya, suka berat, ya. Nah, itu kadang-kadang juga harus peka. Kadang-kadang kita diminta datanglah ke sini gitu. Itu untuk kita tahan susah. Nah, itu Roh Kudus dorong tuh. Ya. Sama dengan roh penyampaian kebenaran. Orang kalau udah mau menyampaikan kebenaran, itu fungsi Roh Kudus tuh yang mendorong. Mau kita tahan nggak bisa. Maunya mau jalan aja udah. Nggak bisa kita tahan. Ya. Nah, banyak orang Kristen tidak memahami tentang apa sih Roh Kudus, apa makna Bapa, apa makna Anak, sehingga melihat Roh Kudus itu ngawur. Yang penting Roh aja yang tahu, Roh Kudus yang mengajar. Nggak perlu dilihat manusia, kan kacau. Ya. Makanya mengawur-ngawur sekarang saya lihat. Mau ajaran seperti apa, yang penting kita imani saja. Ini bahaya, giliran didatengin saksi Yehova nggak mau terima, katanya mau imani. Ini bahaya pengajar-pengajar ini, ya. Justru itulah hari ini kita belajar. Ya, saya rindu juga saudara-saudara juga dapat memahami apa sih Bapa, apa sih Anak, apa Roh Kudus, sehingga kita memahami, ya. Bukan menjadi Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus 4. Tuhannya orang Kristen yang kerubutan nih. Ya. Yang ada apa? Bapa, Anak, dan iya, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, jangan ditambahin Allah. Orang Kristen nih banyakan lebay, main tambah-tambahin aja. Udah tambahin Allah, tambahin lagi bawahnya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jangan mau dibodoh-bodohin sama ajaran-ajaran sesat. Itu ajaran alianisme yang pernah ada di abad-abad keempat. Ya. Itu sebabnya orang Kristen harus pintar dan juga harus cermat. Harus juga apa? Detail dalam melihat Alkitab, belajar Alkitab, harus kritis juga. Kalau salah bilang salah. Alkitab udah ngajarkan kalau hitam katakan hitam, putih katakan putih, benar katakan benar, salah katakan benar. Ini kita udah tahu salah, abu-abu aja lah. Nggak enak saya sama orang ini, masalah baik. Ya gitu. Emang kita mau ikut orang baik masuk ke neraka? Kan enggak. Dalam kebinasaan. Kita harus kritis. Ini salah nih, nggak bisa begini. Ini begini, Alkitab katakan ini. Nah, enak. Ya. Oke, itu aja yang dapat saya bagikan. Kiranya pembelajaran hari ini dapat memberkati kita semua, dan berbahagialah orang yang membaca dan mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem.